Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini kita mengucap syukur, kita akan memulai kembali doa pagi kita pada pagi hari ini. Kita masih di penghujung tahun 2026. Kalau sepanjang di akhir tahun 2025 kita sering berkata bahwa Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita, maka di tahun 2026 ini Tuhan dengan kuasanya yang sama, dengan kasihnya yang sama, sesuai dengan janjinya bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan akan menolong kita, menyertai kita sampai akhir tahun nanti untuk menjalani tahun 2026 yang katanya gelap. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau katakan bahwa kita diingatkan bahwa kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan baik. Dan aku ada hari ini karena semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita pujikan indahnya kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari kita katakan, Tuhan, aku mau bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi.
sehabis hujan. Mari kita berdoa. Bapak, sungguh kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap hari-hari yang kami lalui Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau imani Tuhan, semua yang Tuhan rancangan dalam hidup kami adalah rancangan damai sejahtera. Kami mau imani Tuhan bahwa semuanya itu baik buat kami. Sungguh Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Karena kami mau sadar Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, kalau kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena Tuhan baik. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa mengasihi kami. Yang kasih setianya tidak pernah berhenti buat kami. Yang kasih setiamu selalu baru setiap pagi buat kami. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh menjadi anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh menjadi biji mata Tuhan yang Tuhan jagai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh menjadi berharga di matamu. Sungguh Tuhan, siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan Tuhan untuk memujimu. Sungguh kami siapa kami Tuhan, sehingga kami dilayakkan untuk dekat dengan Engkau Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, kami nggak bisa kemana-mana Tuhan. Kami cuma bisa tahu Tuhan, ketika kami duduk dekat dengan Engkau, ketika kami berjalan bersamamu Tuhan, maka semuanya bisa kami lalui Tuhan. Dan kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena untuk setiap janji Tuhan, untuk setiap apapun yang Tuhan sudah katakan dalam hidup kami mau tangkap, kami mau imani semua menjadi milik kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau pagi ini Tuhan, kami ingin memulai doa pagi ini, biar hati kami boleh melimpah Tuhan dengan puji-pujian penyembahan kami. Biar hati kami boleh semakin bertambah-tambah iman kepadamu Tuhan. Untuk kami boleh makin cinta, makin dekat dengan Tuhan. Kami boleh makin Tuhan rindu Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Bapak Surgawi, saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk doa pagi ini Tuhan. Kiranya Engkau ada bersama dengan kami, memberkati setiap kami, melayakkan kami Tuhan, menyucikan dan menguduskan kami Tuhan. Untuk kami boleh layak menerima berkat-Mu pagi ini Tuhan. Untuk kami boleh disegarkan Tuhan, untuk kami boleh memulai hari ini bersama Tuhan. Bapak Surgawi, saat ini kami mau minta pengurapan yang dari Tuhan. Kami minta segala kuasa yang mau mengganggu jalannya ibadah kami, kami mau usir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Kau memberkati internet Tuhan, Kau memberkati jaringan semuanya, supaya setiap orang juga boleh mendengarkan dengan baik. Juga untuk nanti penyiaran YouTube, supaya semuanya juga boleh menjadi berkat buat setiap orang yang melihat. Sekali lagi Bapak, kami mau serahkan doa pagi kami pagi ini Tuhan. Untuk setiap saudara kami yang belum bisa ikut, kami percaya Engkau juga boleh menilik mereka. Kami mau serahkan Tuhan doa sembahyang kami pagi ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita mau kembali memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau ingat bahwa kita menantikan janji Tuhan dan semuanya pasti terjadi digenapi dalam hidup kita. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita katakan, ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari kita katakan sekali lagi, ku nantikan janji Allah. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku.
Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya, yang ku yakin dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, yang ku yakin, yang ku tahu dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya, yang ku yakin dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, yang ku tahu, yang ku tahu dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya, yang ku yakin dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Saya serahkan pada Timo. Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya gantiin Papi lagi untuk bawain firman pagi ini di 2 pagi. Firman pagi ini dikasih judul Aku Menyertai Kamu Sampai Akhir Zaman. Mungkin Tante ya boleh langsung ke ayat pertama Tante ya. Ayat pertama dari Matius 28 ayat 20. Mari sama-sama kita baca 1, 2, 3. Matius 28 ayat 20, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sekali lagi, Matius 28 ayat 20, 1, 2, 3, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini ya Bapa. Kami berterima kasih buat setiap berkat dan penyertaan-Mu atas hidup setiap kami. Kami percaya kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena berkat-Mu saja ya Bapa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, karena Tuhan baik bagi hidup setiap kami, karena Engkau masih mengasihi kami. Kami bersyukur kalau kami masih boleh bersekutu di tempat ini Tuhan melalui Zoom. Kami percaya Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar untuk hidup setiap kami. Sebenarnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati supaya kami boleh belajar lebih lagi Tuhan. Kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Kami boleh semakin hari semakin melihat betapa baiknya Engkau bagi hidup setiap kami Tuhan. Terus berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk boleh mengerti setiap firman, setiap ayat yang beritakan hari ini, baik untuk tim yang memberitakan maupun untuk Bapak Ibu yang mendengarkan. Kami percaya Tuhan mengasihi kami begitu besar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke Bapak Ibu, jadi pagi hari ini sesuai dengan judulnya Aku Menyertai Kamu hingga akhir zaman. Apa artinya menyertai kita sampai akhir zaman? Jadi kita semua tahu bahwa kita hari ini hidup di masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian Bapak Ibu. Di mana termasuk cuaca ya. Beberapa hari ini mulai hujan, mulai banjir. Banyak sekali ketidakpastian mulai dari arah hidup, keputusan-keputusan besar, panggilan Tuhan bagi hidup setiap kita. Banyak sekali yang tidak pasti gitu Bapak Ibu. Jadi kita perlu mengerti bagaimana Tuhan menyertai hidup kita sampai akhir zaman. Apa sih artinya menyertai? Apa artinya akhir zaman Bapak Ibu? Jadi penyertaan Tuhan bukan berarti kita hidup tanpa masalah. Seringkali kita sebagai orang-orang percaya merasa bahwa saat Tuhan sudah menyertai hidup kita luput dari masalah. Ternyata enggak. Gitu. Apa yang
terjadi kok berbeda dengan apa yang kita harapkan gitu Tuhan. Apa yang terjadi kok tidak sesuai dengan apa yang kita ingini Tuhan. Tapi yang Tuhan janjikan adalah hidup dengan tuntunan yang benar gitu. Tuhan menjanjikan kita bahwa sepanjang hidup kita Tuhan akan menuntun, sepanjang hidup kita Tuhan akan memberikan jalan, bukan hidup tanpa masalah. Dan karena Tuhan menyertai kita, karena Tuhan menuntun kita, Tuhan juga memperlengkapi hidup kita untuk menghadapi segala ketidakpastian di tengah jalan itu Bapak Ibu. Jadi saya rasa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita. Jadi apapun yang Tuhan izinkan kita lewati, Tuhan sudah memperlengkapi kita terlebih dahulu dengan segala hal-hal baik, segala pemikiran yang baik. Itulah yang Tuhan perlengkapi untuk hidup setiap kita. Dan hari ini saya membawa 5 poin, singkat aja Bapak Ibu nggak lama-lama. Untuk menghadapi ketidakpastian kita membutuhkan 5 hal ini. Gitu. Yang pertama adalah wisdom atau hikmat dari Tuhan. Hikmat bukan hanya sekedar membahas mengenai kepintaran Bapak Ibu, tapi bagaimana caranya kita melihat hidup melalui sudut pandangnya Tuhan. Dari SMA saya diajarin bahwa kita sebagai orang percaya harus minta Tuhan hikmat, minta Tuhan kemampuan untuk bisa melihat hidup dari sudut pandangnya Tuhan. Apa artinya melihat hidup dari sudut pandangnya Tuhan? Bapak Ibu, saya dari SMA diajarin bahwa sudut pandangnya Tuhan adalah seperti helikopter view. Saat kita melihat Jakarta dari sudut pandang kita, gitu, kita ketutupan sama gedung, gitu. Kalau kita lihat dari Bundaran Kelapa Gading, misalnya, kita ada Menara Satu di situ, kita ada Mall Kelapa Gading, ada La Piazza di situ. Kita nggak bisa lihat Kelapa Gading secara keseluruhan. Tapi kalau kita minta Tuhan untuk bahwa kita terbang lebih tinggi, bahwa kita untuk Tuhan kami mau lihat dunia ini, mau lihat hidup kami sesuai dengan sudut pandang Tuhan. Tuhan nggak bawa kita naik ke atas. Kita akan dibawa naik helikopter misalkan. Dari situ kita bisa lihat, oh ternyata di ujung tuh ada Asmi gitu, ada Tugu Kelapa Gading. Ternyata di ujung yang sana ada pasar gitu. Di ujung yang sana lagi ternyata ada Astra, ada Moy. Itu yang bisa kita lihat kalau kita terbang lebih tinggi, kalau kita naik. Sama halnya dengan kehidupan Bapak Ibu. Kalau kita minta Tuhan untuk bahwa kita terbang lebih tinggi, Tuhan kami mau lihat hidup sesuai dengan sudut pandangnya Tuhan. Kita bisa melihat hidup ini jauh lebih, kita bisa melihat hidup secara lebih keseluruhan. Kita bisa lihat bahwa ternyata tujuan akhir kita ke situ loh. Gitu Bapak Ibu. Dan seperti itulah hidup. Tuhan hanya menunjukkan kita titik akhir kita. Tuhan nggak kasih lihat kita prosesnya. Kenapa? Karena kalau Tuhan kasih lihat kita, Tuhan izinkan kita untuk lihat prosesnya Bapak Ibu, kita bakal takut. Sama halnya seperti Yusuf. Tuhan cuma ngomong Yusuf akan memimpin, Yusuf akan menjadi pribadi yang besar. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu jadi Yusuf gitu, Tuhan bilang, Yusuf, cuf, aku mau bawa kamu jadi orang yang besar, kamu akan memimpin Mesir. Tapi di tengah jalan kamu bakal masuk penjara Yusuf. Di tengah jalan kamu bakal dijual sama saudara kamu Yusuf. Apakah Bapak Ibu mau? Enggak ya. Tapi ya itu ya, baiknya Tuhan itu. Tuhan membawa kita untuk melihat hasil akhir. Tapi di tengah jalan Tuhan nggak kasih lihat, tapi Tuhan akan tuntun kita sepanjang hidup kita. Gitu. Hikmat tadi yang pertama ya, wisdom, hikmat dari Tuhan itu membantu kita untuk membantu kita mengetahui apa yang benar, bukan apa yang cepat atau yang nyaman. Makanya kenapa hasil akhir? Karena hasil akhir itu selalu benar bagi kita. Tapi proses dari tengah jalan kadang membuat kita, gitu. Makanya kenapa untuk melewati proses itu ya Tuhan kasih kita hikmat supaya kita bisa melewati proses itu dengan baik, gitu. Kita akan sama-sama baca Yakobus 1 ayat 5. Tante Yaya boleh bantu di-share ayatnya, Tante. Yakobus 1 ayat 5, kita baca sama-sama 1 2 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Di sini Yakobus 1 ayat 5 mengatakan bahwa kalau ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah. Hikmat ini adalah sesuatu hal yang sangat esensial bagi kita orang-orang percaya Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak punya hikmat, sudah jelas tidak akan pernah kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi minta terus hikmat sama Tuhan. Tuhan pernah ada satu ayat saya lupa di mana. Tuhan akan menambahkan apa yang sudah orang itu punya dan mengurangi apa yang orang itu nggak punya. Jadi kalau kita nggak punya hikmat Bapak Ibu itu akan dikurangi.
Semakin lama semakin nggak berhikmat, semakin lama semakin nggak berhikmat gitu. Tapi saya yakin kita sebagai orang percaya mau. Hikmat itu kita pasti mau. Jadi minta terus Bapak Ibu. Karena Tuhan akan menambahkan apa yang sudah kita miliki itu orang Tuhan akan tambahkan. Kalau kita yang kita punya adalah gegabah, yang kita punya adalah kebodohan, itu yang akan Tuhan tambahin bagi hidup kita. Jadi um, sama-sama kita belajar untuk boleh terus minta hikmat dari Tuhan supaya kita boleh terus hidup benar di depan Tuhan. Karena apa? Karena kita kalau kita nggak punya hikmat, aplikasi hidupnya contoh kita akan terbiasa untuk tidak doa dulu sebelum kita mengambil keputusan. Itu adalah contoh langkah orang tidak berhikmat, Bapak Ibu. Dan sebagai orang benar, sebagai orang-orang yang dikatakan murid, jangan cuma minta solusi Bapak Ibu, tapi minta hikmat. Karena Tuhan kalau kita doa kesabaran, Tuhan nggak akan kasih kita sabar. Kalau kita minta kekayaan, Tuhan nggak akan kasih kita kaya, tapi Tuhan akan kasih kita cobaan. Tuhan akan izinkan cobaan itu datang supaya kita boleh memperoleh kesabaran itu melalui proses, memperoleh hikmat itu melalui proses, memperoleh kekayaan itu melalui proses. Dan yang kedua Bapak Ibu, apa sih yang kita butuhkan untuk menghadapi ketidakpastian? Kedua, a teachable heart, hati yang mau diajar. Seringkali kita sebagai orang-orang percaya tidak mau diajar. Seringkali kita terlalu sering merasa bahwa diri kita sudah pintar gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus punya hati yang mau diajar. Apa artinya hati yang mau diajar? Hati yang rendah. Hati yang rendah. Kita harus punya hati yang siap untuk diisi. Banyak film-film dunia sekarang ngomong gelas yang penuh udah nggak bisa diisi. Orang dunia bisa ngomong kayak gitu Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya seharusnya punya kepekaan yang lebih terkait hal itu. Karena kenapa? Em, Bapak Ibu kalau misalkan punya pegawai atau punya murid yang sudah merasa pintar, apakah Bapak Ibu mau menuntun gitu? Pasti capek ya. Karena apa? Ini orang ngelawan terus. Sama, Tuhan juga akan sulit menuntun orang yang merasa sudah tahu segalanya. Gitu. Jadi sama-sama kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang siap untuk dituntun Bapak Ibu. Dengan hati yang siap untuk belajar supaya apa? Supaya tuntunan Tuhan itu penuh atas hidup kita, nggak cuma setengah-setengah. Tuhan memang punya kedaulatan atas hidup kita, tapi kita juga diberikan free will. Itu yang membuat kadang kok Tuhan hidup kita terasa tidak lurus-lurus aja. Karena kita punya free will dan kadang free will itu daging itu yang mengendalikan kita terlalu banyak. Mari sama-sama kita baca Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Tante Yaya boleh bantu di-share, Tante? Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Kita baca 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Bapak Ibu seringkali kita hanya kita stop di ayat 5. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Titik. Itu yang menurut saya jeleknya orang Kristen ya. Mereka suka comot-comot ayat tapi diambil keluar dari konteks. Sebenarnya lanjutannya, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan akan meluruskan jalan kita kalau kita mengakui Dia dalam segala laku kita. Apa artinya mengakui Tuhan dalam segala laku kita? Kita menunjukkan Tuhan dalam setiap perilaku kita, gitu. Yang saya pernah bawain beberapa tahun yang lalu, kalau kita hidup dalam Tuhan, Firman itu sudah kita sudah hidup kita sudah ditutup dengan Firman Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita lakukan itulah yang orang lihat. Jadi kalau kita mau diluruskan jalannya, maka ya itu kita harus akui Tuhan dalam segala laku kita. Contohnya apa? Kita harus mau ditegur, mau diarahkan, mau belajar. Dan yang nggak enaknya, Tuhan sering berbicara lewat proses dan orang lain, Bapak Ibu. Gitu. Kita harus mau diajar lewat proses, kita harus mau diajar lewat orang lain. Siapapun orangnya, Bapak Ibu. Mau orang itu lebih bodoh daripada kita, mau orang itu lebih pintar, mau orang itu lebih muda, mau orang itu lebih tua, Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan bisa pakai keledai, Tuhan bisa pakai batu, Tuhan bisa pakai gunung, Bapak Ibu. Itu terserah Tuhan. Tapi satu hal yang saya mau tekankan hari ini, kita harus punya hati yang mau diajar. Ketiga, Bapak Ibu, apa yang kita butuhkan untuk menghadapi ketidakpastian dunia? Discernment atau kepekaan rohani. Kita harus tahu nggak semua yang kelihatannya baik berasal dari Tuhan.
Iblis bisa kasih sesuatu yang baik? Bisa. Bapak Ibu minta kekayaan? Bisa. Banyak orang sekarang ini ya berguru ya, apa namanya? Eh, Cari ilmu, ya, cari ilmu di gunung, minta kekayaan segala macam. Ya bisa, iblis bisa kasih sesuatu hal yang baik, segala macam yang baik iblis bisa kasih. Satu hal yang iblis nggak bisa kasih adalah kasih Bapak Ibu. Itu bedanya Tuhan sama iblis ya. Kasih dan ketulusan itu ya perbedaannya. Jadi discernment atau kepekaan rohani menolong kita untuk membedakan tiga hal. Yang baik eh, dengan yang terbaik, bukan yang baik dengan yang buruk. Anak kecil juga tahu Bapak Ibu yang baik dan yang buruk. Tapi lewat discernment atau kepekaan rohani ini Tuhan mau ajar kita untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang terbaik. Kadang Tuhan mau kasih kita yang terbaik, tapi kita pilih yang baik karena yang baik terlihat lebih instan, Bapak Ibu. Tuhan perhadapkan kita dengan sesuatu yang baik, yang terbaik. Tapi yang terbaik terkadang butuh proses. Jadi kita melupakan yang terbaik, kita pilih udah Tuhan yang baik ini cukup, cukup. Tuhan Tuhan tuh padahal mau kasih yang terbaik, Bapak Ibu. Misalkan saya dari kecil suka, saya mau ganti handphone misalkan. Pak Mami mau ganti handphone sekarang, sekarang. Sekarang adanya duitnya segini misalkan. Dapetnya handphone yang bagus bisa dipakai, tapi yang begitu-begitu aja. Sedangkan kalau saya tunggu, misalkan beberapa bulan lagi, saya bisa dapat handphone yang jauh lebih baik. Itu yang terjadi kalau kita punya kepekaan rohani. Akhirnya kita bisa memilih mana yang memilih antara yang baik dan yang terbaik. Yang kedua, suara Tuhan dan suara sendiri. Banyak orang Kristen hari ini suka bilang, aduh kok kayak Tuhan bilang, aduh kok kayak Tuhan bilang. Kayak ini nih Tuhan yang Tuhan mau. Gimana caranya kita tahu itu yang Tuhan mau? Gimana caranya kita tahu itu yang Tuhan bilang kalau kita nggak punya kepekaan rohani, Bapak Ibu? Kita harus belajar kita untuk punya kepekaan rohani. Supaya apa? Kita bisa membedakan suara Tuhan dengan suara sendiri. Balik lagi, bukan suara Tuhan dengan suara iblis. Saya percaya Bapak Ibu di sini sudah dewasa secara rohani, sudah cukup bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara iblis. Jadi yang perlu dibedakan adalah suara Tuhan dan suara kita sendiri. Mana yang intuisi, mana yang benar suara Tuhan. Sama-sama kita buka 1 Yohanes 4 ayat 1. Tolong di-share Tante Yaya. 1 Yohanes 4 ayat 1. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kita baca sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Hal ini termasuk kalau misalkan Bapak Ibu hari ini dengar ada pendeta ngomong, saya dapat penglihatan dari Tuhan. Tuhan berbicara dengan saya. Yang diuji bukan penglihatannya Bapak Ibu. Yang diuji bukan perkataannya, tapi yang diuji hidupnya sama Tuhan. Karena apa? Banyak nabi-nabi palsu. Mungkin yang diucapkan sama, tapi apa yang membedakan hidup pribadinya sama Tuhan itu makanya kita butuh kepekaan rohani. Seorang hamba Tuhan itu dinilai dari kehidupan rohaninya sama Tuhan. Apakah orang itu punya kehidupan rohani yang baik sama Tuhan? Apakah orang itu punya kepekaan rohani sama Tuhan? Apakah orang itu dekat dengan hatinya Tuhan? Itulah yang dinilai Bapak Ibu. Kalau misalnya orang itu aja nggak dekat sama Tuhan, gimana caranya dia mau dengar suara Tuhan? Sama halnya dengan kita. Kalau selama ini kita nggak dekat sama Tuhan, jangan harap dengar suara Tuhan Bapak Ibu. Jadi kalau sampai ada sesuatu yang terjadi, berarti itu suara kita sendiri. Karena yang saya percaya kepekaan rohani itu perlu dilatih. Sama halnya dengan kita main basket, sama dengan halnya kita musik. Orang yang bisa main musik, yang bisa langsung tahu, oh main ini di sini, chordnya ke situ. Itu dilatih Bapak Ibu, bukan tiba-tiba cukup-cukup bisa. Jadi mulai hari ini kita harus latih kepekaan rohani itu. Gimana caranya baca firman Tuhan Bapak Ibu? Satu-satunya hal yang bisa membawa kita untuk mengenal pencipta kita, mengenal Tuhan kita ya firman Tuhan. Kalau kita nggak kenal Tuhan kita nggak kenal diri Bapak Ibu. Seorang filsuf pernah berkata kenal Tuhan, kenal diri. Kenal diri, kenal Tuhan. Jadi kalau diri kita rusak, berarti yang kita kenal bukan Tuhan Yesus, yang kita kenal Tuhan lain, Tuhan yang lain. Kalau kita mau mengenal siapa Tuhan kita, hidup benar. Karena em, kalau kita bisa mengenal diri kita secara keseluruhan, kita bisa mengenal Tuhan kita juga secara keseluruhan. Bapak Ibu, dua hal kepekaan rohani ini mengajar kita untuk pertama tidak terburu-buru yang tadi saya bilang. Kalau kita mau memilih yang terbaik, kita tidak boleh terburu-buru. Yang kedua,
belajar untuk peka dengan suara Tuhan lewat firman dan doa. Yang keempat, Bapak Ibu, the right people, orang yang tepat di sekitar kita. Kita harus mengelilingi, dikelilingi dengan orang-orang yang tepat, dengan orang-orang yang benar. Penyertaan Tuhan itu sering datang melalui komunitas. Makanya kenapa kita nggak boleh pergi dari komunitas Bapak Ibu. Kita harus hidup komunal, kita harus hidup bersama-sama supaya kita bisa sama-sama digesek Bapak Ibu, kita bisa sama-sama diamplas untuk merasakan proses Tuhan bersama-sama, untuk merasakan pernyataan Tuhan bersama-sama. Kalau kita hidup di salah lingkungan, itu bisa menjauhkan hidup kita dari panggilan Tuhan. Karena pergaulan atau komunitas itulah yang mempengaruhi hidup kita. Siapa yang kita ajak bergaul, siapa yang kita ajak bicara, itulah yang mempengaruhi pola pikir kita, itu yang mempengaruhi cara kita memilih keputusan. Sama-sama kita baca Amsal 13 ayat 20. Tante Yaya boleh bantu di-share, Tante? Amsal 13 ayat 20. Sama-sama kita baca Bapak Ibu Amsal 13 ayat 20, 1, 2, 3. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kayaknya ayatnya cukup jelas Bapak Ibu. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Aplikasi hidupnya apa sih Bapak Ibu untuk terkait komunitas ini? Siapa yang kita dengarkan menentukan kemana kita melangkah. Kita seringkali curhat Bapak Ibu ya. Aduh, saya punya masalah begini nih. Saya lagi menghadapi ini, menghadapi itu. Dan seringkali orang-orang itu yang mempengaruhi. Aduh, kata orang ini jangan begitu, kata orang ini jangan begitu. Jadi, carilah orang yang bisa membawa kita lebih dekat sama Tuhan. Bukan yang menjauh. Cari orang yang bisa membawa kita mendekat sama Tuhan, bukan menjauh. Boleh kok Bapak Ibu kita em, mengurangi interaksi dengan orang-orang yang kita rasa kurang bisa membawa kita dekat sama Tuhan. Karena apa? Ke surga nggak bisa gandeng-gandengan, Bapak Ibu. Masuk neraka juga nggak gandeng-gandengan. Itu yang selalu saya ajarin sama anak-anak sekolah minggu saya. Saat kita sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sesimpel itu. Masuk surga itu udah urusan pribadi. Nggak bisa bawa-bawa. Jadi pilihan untuk mau em, berteman dan berkomunitas sama siapa itu pilihan Bapak Ibu masing-masing. Jadi saya berdoa Bapak Ibu boleh em, mulai memikirkan hari itu apakah saudara kita, apakah teman satu gereja kita sudah membawa kita lebih dekat sama Tuhan atau malah menjauh. Gitu Bapak Ibu. Yang kelima dan yang terakhir, a heart after God, hati yang mencari Tuhan. Bukan hati yang sempurna, tapi hati yang selalu rindu Tuhan. Karena Tuhan nggak cari orang yang sempurna Bapak Ibu. Kalau Tuhan cari orang yang sempurna, Yakub nggak akan dipilih, Abraham tidak akan dipilih, Yusuf tidak akan dipilih, Daud tidak akan dipilih, karena mereka semua orang-orang berdosa. Itu kenapa saya senang jadi orang Kristen Bapak Ibu. Karena Alkitab kita adalah buku yang sangat jujur. Satu-satunya buku yang bisa menelanjangi nabi-nabinya ya Alkitab. Bapak Ibu perhatikan nabi-nabi kita, rasul-rasul kita ditelanjangi sebegitu hebatnya sama Tuhan. Sampai Nabi Nuh pun telanjang diceritakan di Alkitab. Segala macam itulah hebatnya Tuhan. Itu Tuhan nggak takut untuk pakai orang-orang yang tidak sempurna. Jadi kalau ini Bapak Ibu merasa Bapak Ibu tidak sempurna, janganlah kejar kesempurnaan Bapak Ibu, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah and another the backbone. Gitu ya Bapak Ibu ya. Em, Kesempurnaan itu tidak akan pernah bisa dikejar Bapak Ibu. Guru saya waktu itu SMP pernah bilang nggak akan dapat nilai 100 karena 100 hanyalah milik Tuhan. Ya benar sih Bapak Ibu gitu ya. Jadi kita belajar untuk tidak mengejar kesempurnaan, tapi punya hati yang selalu rindu akan Tuhan. Rindu akan Tuhan apa? Kalau kita punya hati yang rindu akan Tuhan, secara tidak langsung Bapak Ibu, kita akan mengejar itu. Gitu. Tapi bukan tujuan utamanya itu. Tapi tujuan utamanya adalah Tuhan. Gitu. Seperti Daud, dia jatuh terus berkali-kali Bapak Ibu. Menurut saya orang dengan dosa terbesar ya Daud. Gitu. Kenapa Daud? Daud membunuh seorang pria demi seorang wanita gitu Bapak Ibu. Itu em, ya dosa yang menurut saya cukup besar ya. Padahal di Alkitab sudah ditulis Daud tuh punya banyak sekali istri sampai ditegur Samuel juga kan em, mengenai domba dan gembala. Jadi itu Bapak Ibu, kita harus punya hati yang rindu akan Tuhan, bukan hati yang sempurna. Mari sama-sama kita baca Mazmur 27 ayat 4. Tante ya, thank you. Kita baca sama-sama Bapak Ibu 1, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini dalam
Diam di rumah Tuhan dalam seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Kita baca sekali lagi Bapak Ibu, satu dua tiga. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Itu yang ayat ini saya cari di Google, dapat gitu ya Bapak Ibu. Dan ayatnya ternyata bagus gitu. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Gak harus di gereja terus Bapak Ibu, tapi yang saya percaya hidup kita 24 jam per 7 ini adalah doa. Doa yang berarti kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu yang dimaksud dengan diam di rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan kembali lagi bukan gedung, tapi hidup kita masing-masing. Gitu Bapak Ibu. Jadi ya definisinya Bapak Ibu udah tahu lebih baik daripada saya. Koram Deo berarti selalu hidup di dalam hadirat Tuhan. Itu yang saya harap juga menjadi kerinduan Bapak Ibu untuk hidup setiap kita. Jadi dalam setiap ketidakpastian Bapak Ibu, jangan kehilangan fokus utama, yaitu Tuhan sendiri. Kadang ya balik lagi, kita manusia suka lebih sering cari berkatnya daripada cari Tuhannya. Dalam kehidupan nyata, simpel Bapak Ibu, tidak ada bos, tidak ada gaji. Tidak ada matahari, tidak ada panas. Jangan kebalik. Manusia suka kebalik. Mikirnya, oh berkat bisa ada tanpa Tuhan. Enggak Bapak Ibu. Em, Arus bisa ada tanpa sungai, tanpa sumber air, nggak bisa. Jadi, em, kalau kita mau merasakan arus yang deras, kalau kita mau merasakan em, kehangatan panas yang em, dahsyat gitu Bapak Ibu, yang harus diperbaiki bukan panasnya. Yang harus diperbaiki pertama persepsi kita terhadap panas itu, persepsi kita terhadap arus itu, yang berarti persepsi kita terhadap berkat. Karena kadang-kadang kita sebagai orang Kristen suka mispersepsi berkat itu hanya sekadar materi. Yang kedua, terus memperbaiki sumbernya Bapak Ibu. Gitu, bukan memperbaiki Tuhan ya karena Tuhan nggak pernah salah. Yang kita perbaiki adalah hubungan kita sama Tuhan. Bapak Ibu tahu kadang-kadang di sungai kok rasanya air di sana, air di sumber udah meluap. Tapi kenapa arus ke bawahnya nggak pernah deras ya? Pernah mikir kayak gitu nggak? Kadang kenapa? Apa yang terjadi? Ada batu yang ganjel di atas, ada kayu-kayu yang numpuk di atas, sehingga arusnya nggak bisa turun ke bawah dengan bebas. Sama dengan hidup kita sama Tuhan. Kadang masih ada ganjelan Bapak Ibu, kita nggak bawa semua masalah kita sama Tuhan. Kita nggak bawa segala semua pergumulan kita sama Tuhan secara gamblang. Tuhan, eh gue punya masalah A, B, C. Yang aku ceritain A aja deh, yang B sama C ntar aja Tuhan. Kayak Tuhan bukan urusan Tuhan, Tuhan nggak bisa. Ya itu akhirnya berkatnya nggak ngalir, nggak full ya Bung. Diceritain A doang gitu, yang B sama C disimpan sendiri. Karena apa? Kadang kita merasa masalah kita jauh lebih besar daripada Tuhan kita, Bapak Ibu. Mulai hari ini saya mau minta kita untuk balik pola pikir itu, bahwa Tuhan kita tuh jauh lebih besar daripada masalah-masalah kita. Tuhan kita sanggup menolong kita, Tuhan kita sanggup menyelesaikan apapun yang kita khawatirkan Bapak Ibu. Hari ini serahkan masalah itu di hadapan Tuhan dan biarkan Tuhan yang beracara atas hidup kita. Yang perlu kita catat ketika hati kita tertuju pada Tuhan, arah hidup kita akan mengikuti. Jadi sama-sama kita belajar, sama-sama kita ingat terus bahwa kita harus punya hati yang mencari Tuhan. Kita harus punya a heart after God, hati yang terus mengejar Tuhan. Penegasan kembali Bapak Ibu ke temanya, aku menyertai kamu, itu artinya apa? Artinya juga Tuhan memimpin kita. Dengan hikmat, hati yang mau diajar, kepekaan rohani tadi itu. Komunitas yang benar dan hati yang mengejar Tuhan. A heart after God. Kita bisa melangkah dengan iman ke masa depan yang belum jelas. Kita akan lebih leluasa melangkah, kita akan lebih leluasa mengikuti Tuhan tanpa ketakutan. Kayak anak kecil ya Bapak Ibu. Ikut Tuhan kayak anak kecil. Uh, Ibaratnya gampang percaya Bapak Ibu. Ikut aja, Tuhan mau bawa kita kemana, percaya aja. Tuhan nggak akan mencelakakan kita kok. Anak kecil aja bisa percaya, masa Bapak Ibu, masa kita semua nggak bisa. Gitu ya. Dan Bapak Ibu, satu hal yang, poin terakhir yang mau saya tekankan, siapa sih yang dijanjikan penyertaan sama Tuhan? Itu yang sering kali kita lupakan, siapa yang dijanjikan penyertaan?
Boleh ke ayat terakhir Tante ya. Seharusnya ini ayat terakhir. Iya, kita kembali ke Matius 28 ayat 20. Tapi balik lagi yang saya bilang tadi, orang Kristen suka ambil ayat keluar konteks. Konteksnya ini Tuhan Yesus baru bangkit, ini menampakkan diri ke murid-murid di Danau Galilea, Bapak Ibu. Nah, ini mulailah di sini. Ini eh, ayat amanat agung sebenarnya. Kita baca sama-sama. Ayatnya di Matius 28 ayat 19 sampai 20, 1 2 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini ditulis Bapak Ibu. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukan Tuhan menyertai kita dulu, tapi kita melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepada kita dulu, baru Tuhan menyertai kita. Karena apa? Yang dijanjikan penyertaan sama Tuhan bukan semua orang, Bapak Ibu. Nggak semua orang. Walaupun em, Tuhan ada bagi semua orang, tapi keselamatan dan tuntunan dan penyertaan itu nggak bagi semua orang. Yang dijanjikan penyertaan itu ada dua. Murid Yesus yang hari itu ada, 11 orang itu ya, karena Yudas sudah nggak ada. Secara langsung janji ini tuh sebenarnya dijanjikan kepada 11 murid itu, bukan untuk kita sebenarnya. Sebenarnya. Tapi karena ini amanat agung, maka kita juga termasuk di situ. Kalau kita mau menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus, baru kita masuk ke situ. Bilangan di situ adalah murid-murid Bapak Ibu. Gitu. Jadi, pertama, kita harus menjadi murid Tuhan yang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Jadi, penyertaan Yesus diberikan kepada semua murid yang melaksanakan amanat agung, yaitu mereka yang hidup dalam ketaatan dan misi Kristus hingga akhir zaman. Apakah kita mau, Bapak Ibu, menjadi murid-murid Kristus yang hidup setia, yang hidup dalam ketaatan, yang hidup memenuhi misi Kristus hingga akhir zaman? Mungkin ketidakpastian masih ada, mungkin keraguan, ketakutan itu masih ada, tapi satu hal yang pasti, satu hal yang bisa kita pegang, penyertaan dan tuntunan Tuhan ada buat kita sampai akhir zaman. Dan selama Tuhan yang menyertai kita, selama Tuhan yang menuntun kita, nggak akan ada yang tersesat, Bapak Ibu. Sekali lagi, selama Tuhan yang menuntun kita, selama Tuhan yang menyertai kita, tidak akan ada yang tersesat, Bapak Ibu. Jadi sama-sama mulai hari ini yang menjadi pengingat juga bagi hidup setiap kita bahwa kita hidup buat Tuhan, hidup ini milik Tuhan. Kita harus menyerahkan hidup kita sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Sekian firman saya, Bapak Ibu. Mari sama-sama kita tutup, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini ya Bapak, kami percaya Tuhan mengasihi kami. Kami percaya Tuhan tahu setiap masalah hidup kami. Kami datang ke dalam hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Dengan segala ucapan syukur kami mau menyerahkan segala masalah kami kepadamu pagi hari ini ya Bapak. Apapun yang menjadi kekhawatiran kami, apapun yang masih mengganjal dalam hidup kami, pagi hari ini kami mau serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Kami nggak mau bawa masalah itu lebih jauh lagi Tuhan. Biar Tuhan yang beracara dalam hidup setiap kami. Biar Tuhan yang pegang kendali atas hidup setiap kami. Kami nggak mau jalan sendiri Tuhan. Kami nggak mau jalan kalau Tuhan tidak berjalan bersama-sama dengan kami. Kami percaya apapun yang ada di depan kami, hari ini, besok, sampai akhir zaman itu semua sudah Tuhan rencanakan bagi hidup setiap kami. Kami mau minta hikmat dari Tuhan. Berikan kami terus hikmat, kebijaksanaan untuk boleh mengerti setiap proses, setiap jalan yang Kau izinkan kami lewati Tuhan. Jangan biarkan kami hidup hilang arahan Tuhan. Kami nggak mau Tuhan. Biar Tuhan yang boleh
terus menyertai hidup setiap kami. Tim buat tiap mama papa juga di sini, Tuhan berikan mereka terus sukacita, damai sejahtera eh, masa-masa akhir hidup mereka, Tuhan. Biar mereka boleh terus merasakan kasih Tuhan, boleh merasakan damai dari Tuhan, boleh merasakan sukacita yang dari Tuhan. Mereka boleh mengakhiri hidup mereka dengan iman, mereka boleh finish strong, Tuhan. Mereka boleh mengakhiri hidup mereka, dan saat mereka bertemu dengan Tuhan, biar Tuhan boleh mengatakan bahwa mereka sudah menang. Tuhan boleh mengatakan bahwa mereka mengakhiri hidup mereka dengan iman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini sudah selesai, tapi biarlah Tuhan tidak pernah selesai atas hidup setiap kami. Terus bekerja Tuhan, teruslah bekerja atas hidup setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Ya, thank you Timo sudah bawain firman Tuhan, gantiin papinya. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat setiap kita yang mendengar dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Pokok-pokok doa bisa ditampilkan. Mari sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita, ada satu lagu yang boleh mengingatkan kita. Di dalam ketidakpastian dunia ini yang makin hari makin gelap, yang kita nggak pernah tahu bagaimana caranya. Tapi ada satu janji Tuhan, Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Semuanya Tuhan pelihara, semuanya Tuhan perhatikan. Sampai rambut kita jatuh, semuanya Tuhan hitung. Dan tidak ada satupun yang terjatuh tanpa Tuhan tahu. Mari kita katakan bahwa musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi buat setiap kita yang selalu bergantung dan bergaul erat dengan Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Mari kita mau ingat kebaikan Tuhan. Kita mau bilang bahwa Tuhan musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku, walaupun saat ini semuanya terasa tidak menentu, tapi satu hal yang aku tahu, bahwa aku percaya bahwa Tuhan selalu menolong aku, bahwa Tuhan selalu menjaga aku. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, musim akan selalu berganti. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita katakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berdoa. Kami juga mau menyerahkan untuk setiap kami, seluruh jemaat GKMI Pengharapan, dimanapun kami berada. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menaungi setiap kami, sehingga kami pun boleh menjalani kehidupan kami dengan kekuatan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Sebab kami rindu Tuhan, seperti kami menyelesaikan akhir tahun 2025 ini dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Kami juga rindu memulai dan juga menjalani bahkan mengakhiri tahun 2026 ini dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui pertumbuhan iman kami, Tuhan disenangkan hatinya. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Setiap pokok-pokok doa yang sudah kami panjatkan ini, kiranya juga boleh Tuhan dengarkan, dan Tuhan boleh jawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi, silakan mengambil waktu untuk sejenak, Bapak Ibu.